2 minggu 2 hari aja kalian udah aduh surah aja pokoknya ya coba aja. Bingung dengan pemberitaan ini gitu loh. Anak kecil, anak di bawah umur, kok bisa kabur tengah malam dari safe house. Terus yang herannya aku lagi, kok bisa pesen salah satu ojek aplikasi ya, yang mana aku tahu kalau aplikasi itu pasti pakai handphone, nggak mungkin pakai talkie, nggak mungkin, atau panggil hai ojek enggak, katanya ojeknya ada aplikasi M. Nah kalau aplikasi M itu setahu aku dia pakai handphone gitu loh, manggilnya pakai handphone. Kok bisa siapa yang jam handphone, siapa yang bisa kabur tengah malam? Pasti ada fasilitas ini. Pasti ada orang dewasa mungkin yang memfasilitasi, mungkin yang nggak suka sama mamanya, nggak suka sama maminya, sehingga dia anak dicuci lagi otaknya, di brainwash gitu, sampai kabur tengah malam loh. Terus tahu mana dia tuju, tahu nomor teleponnya, tahu tempatnya. Aku bingung juga sih, pintar banget ya. Cukup ya, jangan nyuruh Loli pulang lagi ke maknya. Ape gue nggak pegel lo nyuruh Loli pulang mulu. Anaknya nggak mau, udah. Mungkin emang ciong kali emaknya sama tuh anak gitu ya, nggak bisa menyatu. Emaknya aja udah relain, udah biarin aja. Anggap aja tuh anak udah married, tinggal di luar negeri. Terus masalah tuh anak ngutang ke kanan ke kiri, udah pura-pura bego aja, jangan bayar-bayarin. Biar dia tahu gimana rasanya hidup tanpa orang tua. Ntar kalau udah habis duitnya, terus nggak ada yang minjemin, ntar juga balik lagi. Kemarin aja gara-gara masih ada yang minjemin tuh temannya kebayaan, terus sama emaknya masih dibayarin lagi. Nah coba kita lihat sekarang udah nggak dibayarin utang, nggak dapet uang jajan. Gimana hidup lo nggak nyari duit? Ambil iklan judol lagi loh, canda judol. Jangan ya dek. Loli kabur dari rumah aman guys. Yang gue pertanyakan nih ya kan, yang ngejagain Loli itu kemana itu? Kok bisa-bisanya si Loli kabur tuh? Mana kaburnya itu jam 2 pagi gitu. Kata gue, nih pada lengah atau pada ngapa nih? Gue mah ya selama 5 bulan ini ya kan adem ayem gitu ya kan, udah nggak ada pemberitaan tentang Loli lagi apa segala macam gitu ya kan, kayak gue tuh udah ngebayangin gitu endingnya tuh bakalan bahagia, si Loli itu bakalan bersama lagi gitu sama Nikita Mirzani. Tapi ternyata begini nih endingnya nih. 5 bulan si Loli nggak ada di pemberitaan, tiba-tiba muncul ada aja gebrakan barunya, ada aja pemberitaan barunya. Gue mah heran, kagak selesai nih permasalahan ibu dan anak nih. Mau sampai kapan? Bener. Udah gitu ya, pernyataan si Loli itu ya Allah nyakitin banget, bener. Kayak gue ngedengernya sakit hati gitu. Apalagi emaknya tuh. Terusnya kalian udah ngeliat belum video Nikita Mirzani tuh tentang curahan isi hatinya gitu, yang mengungkapkan bahwa dia tuh sayang sama si Loli sebenarnya gitu. Tapi ya gimana, nih anak susah nih ya kan. Kayak gue ngedenger pernyataan itu ya, video Nikita Mirzani, kayak anjrit, gue ngerasain cok sakit hatinya kayak gimana. Ya Allah, gue nih ya kan gak punya ibu, gue pengen punya ibu. Loli lu punya ibu, Loli lu baik, ibu lu baik nih, tapi digituin Loli. Udah deh kata gue nggak tahu lagi nih permasalahan mau sampai kapan, mau dibawa kemana gitu. Udah deh kerjaan siapa sih gue tanya, ini begini nih kerjaan siapa gue nggak tahu nih. Nggak boleh seujon, nggak boleh, tapi wajib dipertanyakan dan wajib di tindak lanjuti. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani menyerah hadapi Loli, ikhlaskan sang anak pilih jalan hidupnya sendiri. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Percaya aja kalian, di rumah aman. Aku digabungin sama yang open BO yang kena AIDS, nggak ada. Dia di kamar sendiri. Kerjaannya kagak ada kegiatan pula di sana. Kerjaannya cuman entahlah ngapain sampai dia punya handphone diem-diem. Entah juga siapa yang masukin tuh handphone juga, bertanya-tanya gue juga. Kalian mau nyalahin gua? Mau nyalahin di bagian yang mana? Lu sih waktu anak pulang nggak dibukain pintu. Siapa yang membukain pintu? Siapa yang membukain pintu? Orang dia aja bawa kamera. Orang, lu lihat, lu datang ke rumah gue, lu lihat CCTV di depan jalanan gue tuh ada 2. Ini kelihatan dia datang sama siapa. Dia datang selalu sama Kang Semir. Dan gue tahu karena terlihat di CCTV. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk gue bukain, oh Loli sayang, welcome home gitu. Bener kan? Kalau memang itu anak bener mau pulang, kenapa itu anak nyempetnya ngerekam, sempet ngerekam pembicaraan tuh anak sama adik gue Edo. Logikanya, kalau emang itu anak pure mau pulang ya, kalau anak itu pure mau pulang, kok ada lo rekaman dia lagi ngomong sama adik gue depan pintu? Ayo, pikir dulu deh, yang diposting sama si Fitri anak durhaka pengusaha halu itu.
Kok bisa ada rekamannya kalau tuh anak betul-betul pengen pulang ke rumah, bertemu adik-adiknya, tidur lagi di kasur yang enak, di kamar yang enak, fasilitas yang lengkap. Pikir, pakai otak. Benci boleh, bodoh jangan. Selalu kan gue bilang begitu. Netizen ini kalau komen, kenapa anaknya pulang nggak dibukain pintu? Lah lu lihat dulu, dengar kan ada rekaman. Berarti dia pulang untuk apa? Untuk apa dia pulang? Gue mau tanya. Nah, kalian ini kan pinter-pinter, sama musuh gue ini kan pinter-pinter semua ini. Aduh, capek banget. Kok bisa tuh lo ada rekaman? Kok bisa dia balik pas lagi nggak ada gua? Itu dia balik kan lagi pas nggak ada gua, tapi handphone gua itu tertaut sama CCTV di rumah. Adik gua telepon, Kak, ini ada Loli. Coba bentar, kakak cek dulu CCTV. Oh ya bener, di ujung ada Kang Semir. Di ujungnya lagi ada kakaknya, siapa tuh? Kang Semir tuh yang mukanya butak banget itu tuh. Itu ngapain bukain pintu? Pertama, yang punya rumah juga nggak ada. Yang punya rumah nih Nikita Mirzani ini nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba kok ada suara rekaman. Suara rekaman kok bisa ada? Berarti apa? Tapi kamu kalah, nggak ada, gue kalah. Kalah dalam segimana gue? Nggak ada. Yang kalah tuh kalian. Makanya kurang cerdik, harus cerdik, men. Kalau mau berperang sama gue tuh harus pinter. Nggak bisa kalian kalau nggak pinter tuh ngadepin gue tuh sulit, guys. Serius. Kalian tuh kalau mau menghadapi Nikita Mirzani itu harus pinter, harus cerdik. Tambah keringin biasanya. Sekarang kalian kalau lihat gue biasa aja, ya memang gue begini. Gue tuh nggak suka punya masalah berlarut-larut. Ini gue kerja, ini gue ngasilin duit, biar gue bisa ajak anak-anak gue liburan lagi, bikin kalian senyum lagi, bikin kalian gregetan lagi sama gue. Gue orangnya begitu, guys. Keterangan kan kekuatan kan salah. 1-0. Salah. 1-5-1. Dari awal kasus ini bergulir ya, gue tuh belum pernah denger loh kata maaf yang terlontar dari pihak keluarganya maupun anak-anaknya kepada pihak NM. Lu ngerasa hal yang sama gak sih guys? Maksud gue, taruhlah seandainya lo emang benar-benar ngejaga anak orang gitu kan ya. Tapi kan alangkah baiknya misalnya sebagai orang tua tuh, kalau misalnya diwawancara sama rekan-rekan media, lu sebagai orang tua yang seandainya memang tidak ikut berperan terhadap tuduhan-tuduhan yang selama ini dilayangkan oleh masyarakat, apakah nggak sebaiknya lu minta maaf di depan masyarakat? Terutama ditujukan kepada pihak NM. Misal, saya sebagai orang tua dari VB ingin sekali mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak NM karena mungkin menurut pandangan bahwa kami telah lancang merawat anak orang tanpa persetujuan dari orang tuanya. Untuk itu saya sebagai perwakilan dari keluarga ini ingin sekali duduk bersama-sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik-baik. Yang dimana juga dihadiri oleh rekan-rekan pengacara dari kedua belah pihak. Agar supaya memang ada saksi dan juga permasalahan ini mau diselesaikan sebagai apa, seperti apa. Kan lebih enak gitu ngomongnya. Ini enggak bapaknya, enggak ibunya, enggak anak-anaknya, semua nyolot. Semua marah-marah. Pertanyaan gue sebenarnya simpel, Pak. Kalau seandainya memang anakmu itu menjaga anak orang, kenapa anak orang tersebut dipakai? Uangnya. Atau yang lainnya. Itu doang pertanyaan gue sebenarnya. Karena merunut daripada sifat dan perilaku secara psikologis, kalau yang namanya menjaga itu betul-betul menjaga dari atas sampai dengan ke bawah tubuh anak orang. Apalagi kan memang belum disahkan oleh negara, ya. Kenapa kok dipakai? Uangnya, begitu.
Itu doang sih Pak yang saya ingin tanyakan sebetulnya Pak. Mohon maaf ini. Aku nggak habis pikir sama kalian ya weh. Padahal kalian perempuan dan kalian bakalan nantinya akan juga menjadi seorang ibu. Ya. Kok bisa-bisanya lah kalian berpikir semua yang terjadi sama Loli itu karena keegoisan dari mamanya. Seegois apa mamanya? Kutanya, hah? Tidak menutup kemungkinan kalian nantinya akan juga punya anak perempuan. Ingat loh, kalian perempuan, kalian bakalan menjadi seorang ibu. Dan walaupun sekarang status kalian seorang anak, tolong diubah pola pikir kalian, ya. Yang salah tetap salah. Jangan pernah mendukung seorang anak, ya, mendurhakai ibunya. Itu tidak boleh, tidak bisa. Apalagi aku lihat storynya si ular itu, anak dampak dari keegoisan si Nikmir. Kau ya ular, kau punya anak perempuan, ya, kau nggak boleh kayak gitu. Walaupun ada masalah pribadi kalian, ya, yang disebabkan oleh kau sendiri yang buat masalah. Nah, kau nggak boleh kayak gitu. Sama aja kau mendukung anak untuk melawan sama orang tuanya. Ku tanya balik sama kau ya, apa kau nggak egois untuk kebaikan anak kau? Ku yakin kau lebih egois untuk kebaikan anak kau. Dan semua ibu di dunia ini, di Indonesia ini, itu akan egois tentang kebaikan anaknya. Demi kesuksesan anaknya, semua ibu akan menjadi egois. Seegois apapun dia, ya, yang namanya seorang ibu pasti ingin kebaikan untuk anaknya. Yang terbaik untuk anaknya. Ku camkan sama kalian ya, seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jangan kalian nilai dari covernya, ya. Jangan kalian lihat dari masa lalunya, seburuk apapun, segonjang-ganjring apapun, dia tetap seorang ibu, ya, seorang ibu. Kalau kalian lebih membela anaknya, ya kalian tampunglah anaknya, kalian tampung anaknya. Sanggup kalian nampung seumur hidup? Sanggup. Kalau nantinya dia berbuat salah lagi yang lebih parah lagi, kalian sanggup? Sanggup kalian terima? Gak sanggup. Hanya ibunya yang tulus. Nikita Mirzani tampaknya mulai menyerah menghadapi situasi pelik dengan putrinya Laura Mezani alias Loli. Baru-baru ini Loli memilih untuk kabur dari rumah aman dan justru mendatangi Polres Jakarta Selatan bersama Rasman Arif Nasution. Melalui kanal YouTube pribadinya, Nikita Mirzani akhirnya buka suara tentang sikap putri sulungnya tersebut. Dalam video itu, ia mengungkapkan keikhlasannya atas pilihan hidup Loli. Meskipun hal itu membuatnya merasa kehilangan. Meski demikian, keputusan bintang film Nenek Gayung itu untuk mengikhlaskan tidak berarti ia memutuskan hubungan dengan Loli. Ia menegaskan bahwa kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah pudar, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Percayalah bahwa tidak ada seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya, hanya ibu yang akan selalu ada dalam suka dan duka, jelasnya. Ibu tiga anak itu juga mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu hari nanti Loli akan memahami tindakannya selama ini. Ia berharap bahwa ketika putrinya menjadi seorang ibu kelak, ia akan merasakan betapa besarnya cinta seorang ibu kepada anaknya. Mungkin di suatu saat nanti, saat kamu menjadi seorang ibu, kamu akan memahami betapa besar cinta yang Ami berikan, ujarnya. Di akhir pesannya, artis 38 tahun tersebut kembali menegaskan bahwa kasih sayangnya untuk pacar Fadel Badijah itu tidak akan pernah habis. Apapun kondisi yang terjadi, ia berjanji akan selalu membuka pintu rumah dan hatinya untuk sang putri. Seperti diberitakan sebelumnya, Loli kabur dari rumah aman. Remaja itu kabur dari tempat yang ia tinggali selama 5 bulan terakhir dengan menggunakan ojol, namun bukan tanpa alasan anak Nikita ini nekat kabur.